Puspa memeluk Elena tak kalah erat. Mata wanita tua itu ikut mengalirkan air mata ketika mendengar tutur penyesalan dari bibir mungil menantunya. Ini bukan salah kamu, sayang. Ini salah mama karena gak bisa jadi ibu yang baik untuk kamu. Mama gak bisa melindungi anak mama sendiri dari kejahatan orang-orang luar. Isak tangis Nyonya Puspa benar-benar tulus untuk Elena. Semua perasaan khawatir yang ia miliki tumbuh begitu saja seiring semakin sayangnya ia pada gadis muda yang entah sejak kapan sudah mencuri hatinya. Elena janji gak akan bandel lagi. Elena janji gak akan melanggar perintah Bima lagi. Janji gadis itu masih dengan terisak. Nyonya Puspa melerai pelukan mereka dan menangkup pipi menantu kesayangannya sebelum kedua tangannya bergerak menyusuri kedua tangan El yang masih memiliki luka lebam dan beberapa goresan yang belum hilang. Wanita tua itu menghela napas prihatin sebelum menatap sedih pada Elena. Apa yang sudah mereka lakukan sama menantu kesayangan mama? Kenapa badan kamu penuh luka kayak gini, El? Ringis Nyonya Puspa tak kuat. Perasaannya sebagai seorang ibu hancur saat melihat kondisi El yang seperti itu. Ibu mana yang rela melihat anaknya terluka seperti ini? Elena mengusap air mata di kedua pipi Nyonya Puspa. Tangannya kemudian bergerak menggenggam tangan mertua perempuannya sambil tersenyum lebar. El gak apa-apa kok, Ma. El akan baik-baik aja selama Mama juga baik-baik aja. Kembali Nyonya Puspa membawa Elena ke dalam pelukannya. Tangannya bergerak menyapu lembut tubuh gadis mungil dalam dekapannya. 69. Kamu jangan pernah merasa sendiri lagi. Ya. Meskipun Mama bukan keluarga kandung kamu, tapi Mama pasti akan menjaga kamu layaknya harta berharga Mama selama Mama masih hidup. El mengangguk dalam pelukan Nyonya Puspa. Tidak hanya sekali, melainkan berkali-kali. Hal yang Nyonya Puspa katakan sangatlah berarti untuk seorang anak yatim piatu yang ditinggal mati oleh kedua orang tuanya, dan dibuang bahkan disiksa keluarga terdekat yang harusnya menjadi pelindung justru hampir menjadi tempat El meregang nyawa hanya karena satu alasan, yaitu harta. Tangis Elena semakin bertambah pilu bukan karena ia memikirkan bagaimana nasibnya jika saja Bima terlambat datang. Tetapi tangis El bertambah pilu justru karena ia semakin menyadari bahwa perasaan sayang yang tumbuh untuk Nyonya Puspa dan Tuan Satya benar-benar membuat Elena tidak sanggup berpaling. Seluruh anggota keluarga Dirgantara sudah mencuri seluruh yang El punya. Bukan hanya Bima. Bukan hanya Tuan Satya dan Nyonya Puspa. Tetapi semua yang bernaung di bawah atap kediaman istana besar ini, benar-benar sudah memporak-porandakan perasaan El. Mencuri seluruh cinta dan kasih sayang yang Elena miliki. Dan menyandera hatinya untuk tidak bisa bergerak ke tempat lain. Diam-diam sepasang mata elang mengintip dari celah pintu yang sedikit terbuka. Air mata dengan sialnya kembali mengalir dari terempat yang sebelum mengenal bocah tengil yang dipeluk ibunya di dalam sana tak pernah beranak sungai selama ini. Perasaan dingin nyaris tak pernah tersentuh miliknya berubah menjadi manusiawi sejak kedatangan bocah tengil itu. Bima bahkan tidak mengingat pernah menangis saat cinta pertamanya pergi dan memilih lelaki lain. Padahal waktu itu, Bima sudah merasa dunianya telah berakhir dan hatinya sudah mati terkubur bersama kenangan masa lalu seiring kepergian wanita pertama Bima. Tetapi, hari ini ia semakin yakin. Hatinya benar-benar sudah berubah. Bima mencintai Elena tanpa alasan yang jelas. Hanya karena gadis yang ia pilih secara random di antara banyaknya wanita yang mengelilinginya itulah yang bisa membuat Bima kembali mengingat kodratnya sebagai manusia biasa yang juga bisa menangis.
Hanya karena seorang gadis pegawai toko kosmetik yang berani menantangnya ketika pertama kali bertemu itulah yang membuat Bima bisa merasakan cemburu dan terancam akan keberadaan pria lain di dekatnya. Lantas, kapan cinta itu datang? Entahlah kawan. Tanyakan saja jawabannya pada rumput yang sedang bergoyang. Karena itulah cara kerja cinta. Selalu datang tanpa diduga. Tanpa aba-aba. Tanpa peringatan. Tahu-tahu sudah bersemayam entah masuk dari celah yang mana. Bersambung. 70. 86. Elena kembali ke kamarnya sendiri setelah puas melepas rindu dengan Nyonya Puspa. Kedua alisnya pun terangkat bingung saat menjumpai suasana kamar yang tampak gelap karena lampu yang mati dan gorden yang menutup sempurna seluruh kaca jendela kamarnya. Tangan mungilnya bergerak menyusuri tembok mencari keberadaan saklar lampu yang El ingat samar-samar letak keberadaannya. Sudut bibirnya terangkat saat tangan kanannya menemukan apa yang ia cari. CKLEK. Lampu kembali menyala dan membuat Elena terpekik kaget saat wajah Bima yang tiba-tiba muncul di hadapan Elena. Happy birthday. Ucap Bima dengan tatapan penuh makna sambil membawa sebuah keik berbentuk hati dengan lilin angka 21 di atasnya. Elena tidak tahu lagi harus berkata apa. Hanya air mata yang mewakili betapa senangnya dia ketika tahu bahwa Bima mengingat hari ulang tahun yang bahkan ia sendiri sempat lupakan karena banyaknya hal yang sudah terjadi. Bima kemudian menyalakan lilin angka 21 itu dan menyuruh El untuk meniupnya. Gadis itu menurut dan melakukan apa yang Bima perintahkan. Namun, setelah acara tiup lilin tingkah keduanya berubah canggung dan bingung harus berbuat apa. Jujur saja, Bima tidak memikirkan langkah selanjutnya tentang apa yang harus ia lakukan setelah menyuruh El meniup lilin. Lebih memilih menunggu El untuk melakukan sesuatu. Matanya penuh pengharapan pada gadis yang sedang berulang tahun di hadapannya. Menyadari sorot mata Bima yang tampak menginginkan sesuatu, Elena jadi kikuk sendiri. Katakan Elena harus apa dalam situasi ini? Haruskah El memeluk Bima? Atau haruskah El mencium pipi pria itu? Ayolah. Tolong beri Elena solusi. El benar-benar butuh masukan saat ini juga. Kenapa pula pria dewasa yang terbiasa memberinya ciuman kilat itu kini tampak menunggu El yang harus bertindak duluan? Tidakkah ia mengerti bahwa gadis di hadapannya masih polos dan belum pernah bertingkah agresif pada laki-laki seumur hidupnya? Tak tahan ditatap dengan cara seperti itu oleh Bima, Elena memilih berpura-pura bodoh dalam mengartikan tatapan mata pria itu. Apa? Tanya Elena. Bima hanya mengangkat kedua alisnya. Masih berharap agar Elena memberinya sesuatu sebagai hadiah atas kejutan yang sudah ia siapkan. Apa sih? Sekali lagi Elena bertanya pertanyaan yang sama. Kali ini dengan sedikit galak. Bima menarik napas panjang. Kamu gak ada yang mau dikasih ke aku gitu? Ujarnya memberi kode. Dengan wajah lugunya yang berpura-pura tidak tahu Elena menggeleng cepat. Memangnya apa? Perasaan gak ada tuh. Dengan menelan sedikit kekecewaan, Bima bergerak menaruh kue yang dipegangnya di atas meja kerjanya. Ya udah kalau gitu. 71. Pria tampan itu bergerak menuju lemari, menarik satu buah kemeja berwarna hitam dari sana dan melepas baju kaos yang sebelumnya ia pakai dan melemparnya ke sembarang arah. Tanpa rasa bersalah, ia dengan santainya berganti pakaian dan tidak menyadari ada gadis polos yang menahan napas hanya karena melihat tubuh atletisnya. Bima, bajunya jangan dilempar sembarangan dong. Protes El sambil memungut baju kaos yang tadi Bima lempar sembarang demi menutupi rasa gugupnya.
Bima hanya terkekeh kecil sambil melipat lengan kemeja yang ia kenakan sampai sebatas siku. Hal serupa juga ia lakukan pada lengan sebelahnya. Ya gak apa-apa. Kan ada istri yang beresin. Jarnya santai. Mungkin Bima yang mengatakan itu biasa-biasa saja. Tetapi bagi gadis manis yang mendengarnya, kalimat itu benar-benar tidak biasa. Istri. Bima baru saja mengatakan bahwa Elena istrinya. Tidak mungkin Bima yang mengatakan itu. Mustahil. Sadarlah, El. Bima sudah memiliki perempuan lain di dalam hatinya. Tidak ada celah bagimu untuk bisa memenangkan hatinya meski dengan cara apapun. Menyadari cintanya yang memang bertepuk sebelah tangan, El memilih untuk tidak menggubris kata-kata Bima. Baginya sudah cukup untuk menerima harapan palsu dari Bima. Mungkin saja pria itu hanya kasihan dan iba kepada nasibnya yang yatim piatu. Mustahil Bima memiliki rasa yang sama dengan Elena. Bima yang melihat keterdiaman El mendadak berubah datar. Apa El sama sekali tidak merasa tersentuh dengan kata-kata Bima? Jangan bilang kalau Elena masih mengira bahwa dia masih mencintai perempuan masa lalunya. Atau jangan-jangan itu karena Elena sudah berpindah ke lain hati karena sikapnya. Jangan sampai keduanya. Bima tidak akan pernah mau kehilangan cinta untuk kedua kali dalam hidupnya yang berjalan singkat ini. Aku mau keluar dulu. Mungkin larut malam baru bisa pulang. Jangan keluar-keluar dan ingat minum obat tepat waktu. Elena mengangguk pahan sambil membawa kaos bekas Bima ke keranjang cucian. Bima tampak menyusul Elena dan berniat mendaratkan ciuman sekali lagi seperti biasanya ke bibir mungil El. Tetapi, kali ini Bima harus menelan rasa kecewa karena telapak tangan gadis itu sudah menghadang bibirnya untuk mendarat di bibir mungilnya. Kenapa? Tanya Bima dengan nada sedikit bergetar. Jangan selalu mempermainkan perasaan aku, Bim. Aku mohon. Ujar Elena lirih tanpa berniat menatap wajah kecewa Bima. Bima mundur perlahan hingga menyisakan jarak yang cukup jauh antara dia dan Elena. Tampak sekali bahwa pria dewasa itu merasa sakit hati karena sudah ditolak oleh perempuan yang sudah terlanjur ia biarkan memasuki hatinya. Oke. Maaf kalau kamu gak suka aku kayak tadi. Harusnya kamu bilang dari awal kalau kamu memang gak suka. Dengan kasar, Bima memakai jam tangannya yang terletak di atas nakas lalu bergerak mengantongi benda pipih berbentuk persegi panjang dengan logo apel setengah digigit di belakangnya, ke dalam saku celananya. Elena yang sadar bahwa Bima marah karena penolakan yang ia berikan segera menghampiri pria itu dan memegang lembut lengan bawah Bima. 72. Aku gak bermaksud kayak gitu. Udah. Gak perlu kamu jelasin aku juga udah ngerti kok. Potong Bima yang kini sudah melepaskan pegangan El pada lengan bawahnya. Aku harus berangkat sekarang. Takut telat. Pamitnya buru-buru sambil membanting kasar pintu kamar saat menutupnya kembali. Elena yang mendengar suara pintu dibanting kasar hanya tersentak kaget dengan mata menutup sambil mengeluarkan air mata. Tubuhnya merosot dan akhirnya meringkuk memeluk kedua lututnya di depan lemari sambil terisak sedih. Kamu gak ngerti, Bim. Gimana aku bisa ninggalin kamu kalau kamu selalu ngelakuin hal yang bikin cinta aku semakin bertambah setiap harinya? Kenapa kamu tega nyiksa perasaan aku sampai sedalam ini? Sementara di dalam mobil Lamborghini Aventador yang sedang melaju kencang membelah jalanan kota J, seorang pria yang tadi sempat kecewa terhadap penolakan Elena masih merasa sakit hati.
Kekesalannya lagi-lagi ia tumpahkan pada setir mobil yang tidak bersalah sama sekali di hadapannya. Kenapa kamu gak ngerti juga, El? Yang aku lakuin ke kamu semua itu karena cinta. Kenapa kamu gak ngerti juga? Gumam Bima lirih. Bima harus mengakui satu-satunya kelemahan yang ia miliki hanya perasaan gengsi untuk menyatakan cinta. Lah hanya bisa menunjukkan semua itu melalui sikap manisnya dan berharap Elena bisa mengerti. Tetapi semua yang ia lakukan malah semakin membuat Elena tersesat terlalu jauh dalam kesalahpahaman mengartikan perbuatan Bima. Bagian mana dari sikap Bima yang tidak menunjukkan bahwa ia mencintai El? Tolong siapapun beritahu dia. Di mana letak salah Bina sampai bocah tengilnya tidak juga peka bahwa Bima melakukan semuanya atas nama cinta. Bersambung. 73. 87. Deretetete. Dret. Der. Getar ponsel Elena di atas nakas mau tak mau membuat gadis yang sudah terlelap itu kembali terjaga. Tangannya bergerak meraba mencari letak ponselnya dan kemudian membuka sebuah pesan yang baru saja masuk. Aku nginap di rumah Arga malam ini. Kalau besok pagi mama cari, bilang aja masih ada urusan kerjaan di luar kota. Elena menghela napas lalu kembali menaruh ponselnya di tempat semula. Sudah El prediksi bahwa kemarahan Bima akan sebesar ini terhadapnya. Namun, yang tidak dia pahami adalah perasaannya sendiri. Kenapa ada rasa kecewa yang bergelayut di dalam hati El ketika tahu bahwa Bima lebih memilih menghindar daripada memarahinya secara langsung. Otak polos itu bahkan sudah membayangkan hal yang tidak-tidak tentang Bima. Bagaimana jika pria dewasa itu ternyata tidak di rumah Arga melainkan di rumah kekasihnya? Atau jika memang benar dia di rumah Arga, bagaimana kalau mereka mengadakan pesta yang mengundang banyak perempuan cantik ke sana? Ya, meskipun El tahu bahwa ketiga sahabat Bima juga tak kalah tampan dari suarninya itu, El tetap saja yakin bahwa para wanita akan tetap mengerubungi Bima lebih banyak mengingat karisma lelaki itu yang tidak satu orang pun yang bisa mengalahkannya. Membayangkannya saja sudah membuat Elena merasa hatinya sedang terbakar api yang meluap-luap. Sejak kapan Elena memiliki hak untuk cemburu? Bukankah sejak awal ia dan Bima berkomitmen, bahwa cemburu itu terlarang bagi mereka? Tak ingin menghabiskan malam dengan renungan yang bodoh itu lagi, Elena memilih menarik selimut tebal untuk menutup seluruh badannya hingga kepala. Biarkan ia tidur dengan tenang malam ini sebelum kembali bertarung dengan badai perasaan esok hari. Nyet, tumben lo mau nginap di sini? Tanya Arga heran sembari melemparkan celana pendek dan kaos hitam tepat ke wajah Bima yang sedang berbaring telentang dengan kaki menjuntai di kasur miliknya. Bima menyingkirkan pakaian yang dilemparkan Arga tadi dari wajah tampannya sebelum bergerak bangkit dan duduk di tepi ranjang dengan wajah lesu. Jari tangannya bergerak lihai membuka kemeja yang melekat pada tubuh bagian atasnya lalu mengganti dengan kaos yang tadi Arga berikan. Gue lagi males aja di rumah. Jawabnya sebelum kembali berbaring tanpa berniat mengganti celana panjangnya. Arga tersenyum tipis kemudian mengambil emeja Bima yang tergeletak di samping pemiliknya lalu menaruh kemeja itu di keranjang pakaian kotor. Celana lo gak mau diganti? Gak. Mana muat celana pendek lo itu di gue? Mata Bima terpejam meski mulutnya tetap saja membalas pertanyaan dari Arga. Arga menggaruk tengkuknya yang tidak gatal sebelum menampilkan cengir kudanya. Lia juga ya. Kaki lo kan kepanjangan. Mulut pria yang sedang berbaring itu terdengar berdecak kesal sembari mengumpat kecil yang masih bisa didengar. 74. Arga.
Sialan lo. Lo-nya aja yang kependekan. Arga tidak menimpali lagi dan memilih keluar kamar dan kembali lagi setelah beberapa menit. Bangun. Nih gue bawa makan malam buat lo. Bima yang memang sejak siang belum makan langsung menurut begitu saja. Dengan lahap ia memakan makanan itu dan sesekali melirik Arga yang sedang fokus memperhatikan dia makan. Kok ngeliatin gue? Naksir lo. Anjay. Lo pikir gue gay? Sanggah Arga cepat. Terus kenapa ngeliatin gue sampai segitunya? Gak pernah lihat orang ganteng makan. Enak aja. Kalau ngeliatin orang ganteng makan, gue juga udah biasa kali. Alis Bima mengernyit. Siapa? Gue. Jawab Arga percaya diri. 1. Hampir saja Bima mati tersedak mendengar pernyataan percaya diri Arga. Untung sahabatnya itu cepat-cepat menawarkan air minum sehingga Bima terselamatkan dari tragedi kecil itu. Siapa bilang lo ganteng? Tanya Bima dengan senyum meremehkan. Ya gue lah. Siapa lagi? Jawabnya masih dengan rasa percaya diri yang tinggi. Najis, ejek Bima terkekeh. Arga hanya mendeci sebal sebelum mengalihkan topik pembicaraan tidak berfaedah itu ke arah yang lebih penting. Lo lagi marahan ya sama Elena? Tanya Arga penasaran. Pertanyaan itu sudah ia simpan sejak tadi saat pertama kali Bima datang dengan wajah ditekuk. Tanpa perlu bertanya pun Arga sebenarnya sudah tahu. Mengingat yang bisa mengaktifkan mode galau Bima akhir-akhir ini hanya satu nama yaitu Elena. Namun, bukan Arga namanya jika sahabat baik Bima itu tidak kepo dan ingin tahu langsung dari mulut yang bersangkutan. Gak bisa dibilang marahan juga, sih. Mungkin lebih tepatnya gue yang marah. Arga merasa baru saja mendapat mukjizat dari langit. Entah jimat apa yang sudah ia pakai sehingga Bima dengan sukarela menjawab pertanyaannya yang terbilang sensitif tanpa melalui pertumpahan darah lebih dulu. Astaga! Ini momen langka. Kapan lagi bisa mendengar Bima curhat tanpa harus dipaksa? Lo marah kenapa sama Princess imut itu? Arga seketika langsung membekap mulutnya ketika mata elang Bima langsung bersiaga dan memberinya tatapan mengancam. Sepertinya dia baru saja melakukan kesalahan fatal. Dia lupa bahwa tidak seorang pun yang boleh. 75. Memanggil istri kecil Bima dengan panggilan kesayangan seperti tadi. Atau nasib buruk sudah pasti akan menimpanya. Princess imut. Lo manggil istri gue Princess imut. Lo naksir bini gue, gak? Entah sejak kapan kedua tangan Bima sudah berada di kerah baju Arga. Laki-laki keturunan Tionghoa itu panik dan berusaha menenangkan seorang Bima yang tiba-tiba saja menjadi pria yang posesif sekarang. Gue gak naksir bini lo, Bim. Lo kira gue gila? Dengan sedikit kekuatan, Arga berhasil melepas cengkraman Bima dari kerah bajunya. Sementara Bima terlihat masih dikuasai emosi. Napasnya tersengal dan kedua tinjunya mengepal kuat. Arga yang melihat itu hanya tertawa karena baru saja mengetahui satu fakta penting. Bima sudah terlalu bucin pada Elena. Nyet. Sejak kapan lo jadi bucin kayak gini? Bucin? Apaan tuh? Arga berdeci sebal ketika Bima tidak tahu arti dari kata bucin. Kemana saja Bima selama ini? Apa dia tinggal di dalam hutan sampai-sampai tidak pernah mendengar istilah populer itu? Budak cinta, geblek. Enggak. Siapa bilang? Ujar Bima mengelak. Enak saja Arga menuduh. Mau dibawa kemana harga irinya yang selangit kalau Bima melakukan hal segila itu?
Yang ada justru Elena lah yang bucin terhadapnya. Bukankah gadis itu yang menyatakan cinta duluan padanya? Cek, susah ngomong sama orang dari zaman batu kayak lo. Timpal Arga sebal. Jadi, sekarang jelasin kenapa lo marah sama Elena. Pertanyaan Arga kembali mengingatkan Bima pada kejadian yang belum sehari itu terlewat. Dengan malas ia kembali merebahkan tubuh tegapnya di kasur empuk milik Arga. Mata pria itu menatap sebal pada langit-langit kanar Arga yang tidak salah apa-apa. Elena gak mau lagi dicium sama gue. What? Mata Arga membulat sempurna. Tubuhnya melompat naik ke atas tubuh Bima yang sontak membuat Bima menamparkan pipinya dan membuat Arga bergeling di samping kiri Bima. Lo bisa gak sih, gak mukul gue? Ringis Arga menahan perih. Lo yang jahil duluan. Desis Bima galak. Gue kan cuma antusias sama cerita lo, Bim. Gak boleh. Gerutu Arga membela diri. Gak mesti naik ke atas badan gue juga kan, nyet. Kalau mau denger ya denger aja. Balas Bima ikut menggerutu kesal. 1. Siapa yang tidak kaget, atau lebih tepatnya jijik jika sesama pria normal berada dalam posisi intim seperti tadi? Mungkin menurut Arga itu hal biasa. Tetapi, bagi Bima adegan dengan Arga yang berada di atasnya benar-benar membuat Bima merasa mual. Bagaimana jika ada orang yang lihat? Bisa hancur citra Bima di hadapan para wanita. 76. Jika kesalahpahaman itu beredar. Lanjutin cerita lo tadi. Putus Arga kemudian. Tadi siang gue mau cium Elena sebelum pergi. Tapi dia nolak gue. Dan gak tahu kenapa gue jadi marah-marah gak jelas dan malah ngebanting pintu saking kesalnya sama dia. Lo emang gila, Bim. Elena kan baru aja sembuh. Masa, lo kagetin kayak gitu sih? Penyiksaan sama anak di bawah umur itu namanya. Gerutu Arga. Plak. Tamparan kesal Bima mendarat di kepala bagian belakang Arga. Dia curhat karena ingin solusi, bukan malah semakin disalahkan. Jika membunuh bukan dosa, maka Bima bisa memastikan bahwa Arga sudah mati di tangannya tanpa satu orang pun yang akan curiga. Maafkan saya Tuan Muda Bima. Ujar Arga sambil berlutut di hadapan Bima. Persis seperti budak yang baru saja berbuat salah pada majikannya. Bima kembali ingin mendaratkan pukulannya jika saja Arga tidak cepat menghindar dan lebih memilih duduk di sebelah pria tampan itu dengan senyum tak bersalahnya. Jadi gimana? Cicit Arga hati-hati. Raut wajahnya berusaha menyampaikan aura perdamaian pada Bima. Ya gue juga gak tahu. Makanya gue milih nginap di sini malam ini. Gue gak tahu harus gimana hadapin Elena kalau gue pulang sekarang. Lo udah ngaku sama El kalau lo cinta sama dia. Bima menggeleng. Arga bangkit dan berkacak pinggang seraya kepalanya menengadah ke atas. Sahabatnya yang satu ini memang paling bodoh dalam urusan hati. Bagaimana hubungannya bisa ada kemajuan jika dirinya saja tidak berani mengambil tindakan? Lo mestinya bilang ke Elena, Bim. Kalau lo gak bilang, gimana Elena bisa tahu? Yang ada dia nantinya malah makin mikir yang enggak-enggak. Gue kan udah ngasih perhatian lebih ke dia. Masa dia belum peka juga? Harusnya dia udah ngerti dong. Ujar Bima membela diri. Arga menepuk jidatnya putus asa. Memberi penjelasan tentang perasaan pada Bima sama saja dengan mengajari anak TK mengeja huruf abjad dari A Z dengan sabar dan berulang. Dengar ya, Bima Dirgantara.
Perempuan itu memang suka diberi perhatian lebih. Tapi, perempuan lebih suka lagi kalau dikasih kepastian. Dan lo belum pernah ngasih kepastian itu ke Elle. Jadi gimana caranya dia tahu kalau lo juga suka sama dia? Emangnya penting banget ya? Ya penting, nyet. Geram Arga menahan rasa kesal. Pikiran perempuan itu rumit. Semakin lo diam, semakin banyak. 77. Tebakan yang ada di kepala mereka. Makanya, kalau lo mau Elena tahu lo juga cinta sama dia, ya lo bilang. Jangan malah ngasih kode gak jelas begitu. Gimana caranya, gak? Ya tinggal bilang aja, Bim. Susah amat. Bersambung. 78. 88. Pagi kembali datang dan memaksa setiap makhluk di bumi untuk melalui hari ini dengan cara masing-masing. Bima berangkat ke kantor hanya mengenakan baju Arga dan masih dengan celana yang sama dengan yang semalam. Dirinya masih enggan pulang dan meminta Sam mengambilkan setelan jas kerjanya dan mengantarkan ke kantor. Keadaan masih sepi saat Bima tiba di gedung elit perusahaan Dirgantara Group. Pria 29 tahun pemegang kedudukan tertinggi di perusahaan itu hanya bertemu dengan beberapa OB yang memang jauh lebih pagi datang dibanding karyawan lain. Tanpa membuang waktu, Bima memasuki ruangannya dan langsung menjerit kaget saat melihat seseorang bersetelan jas serba putih duduk di kursi kebesaran miliknya. Dedi di sini. Bukannya sudah kembali ke Chicago? Pria tua bermata biru di hadapan Bima terlihat merengut ketika Bima bukannya menanyakan kabar tetapi malah menanyakan kenapa dia belum pulang. Kau tidak merindukan dedimu, little boy? Smith memasang wajah memelas di hadapan putra angkatnya. Jangan menampilkan ekspresi tak berdaya begitu, Dad. Orang-orang tidak akan percaya dengan akting tidak berbakat-mu. Smith terkekeh mendengar ucapan Bima yang masih saja tetap suka menyudutkannya. Tidak ada yang berubah dari kepribadian anak angkat pembangkangnya. Bima yang dulu dan Bima yang sekarang tetap saja bocah nakal yang tidak mau menurut dan selalu melawan padanya. Katakan, kau benar-benar tidak merindukan Dedi. Kali ini wajah Smith terlihat lebih serius. Bima tersenyum kecil dan berjalan menghampiri pria bermata biru yang selalu ia panggil dengan sebutan bule tua itu dan menghadiahkan sebuah pelukan hangat. Of course, kami merindukanmu, ujar Bima. Kami, aku dan Darren, jawab Bima singkat. Astaga, bagaimana mungkin Smith lupa kalau di dalam tubuh putranya ada dua kepribadian yang hidup? Smith hanya tersenyum lalu menuntun putranya untuk berbincang di sofa. Seorang Nolbe baru saja mengetuk pintu dan membawa secangkir kopi untuk Smith. Dedi hanya memesan satu. Tanya Bima terlihat kecewa. Tentu saja. Mana Dedi tahu kalau kamu akan datang sepagi ini? Jawab Smith sambil melirik jam tangannya. Bima memutar bola matanya malas. Mau tidak mau dia harus menerima alasan yang Smith utarakan yang memang sangat masuk akal. Kenapa Dedi sepagi ini kemari? 79. Smith menyeruput kopi hitam tanpa gulanya sebentar kemudian kembali meletakkan cangkirnya di atas meja. Matanya beralih menatap wajah Bima dengan tangan kiri memegang bahu putra angkatnya. Dedi hanya ingin minta maaf soal Teguh. Dedi tidak tahu kalau ternyata Teguh selama ini menyakiti istrimu dan keluarganya. Apa maksud Dedi? Smith menghela napas panjang. Matanya dipenuhi sorot penyesalan dengan jemari yang saling bertautan.
Dedi selama ini sudah meminjamkan kekuatan untuk Teguh berlaku seenaknya selama ini. Tapi Dedi benar-benar tidak tahu bahwa musuh yang Teguh katakan itu adalah istrimu dan kedua orang tuanya. Bima sudah tahu. Ujar Bima tanpa rasa kaget. Malah justru Mersmithlah yang nampak terkejut. Kamu tahu. Tentu saja, Dad. Dan itu sebabnya rencanaku semakin mulus karena aku sudah tahu siapa musuh yang aku hadapi. Dan lagi, aku tidak takut akan kehilangan apapun karena Dedi pasti memihak padaku. Jawab Bima dengan seringai licik miliknya. Mersmith kembali terkekeh. Didikan Dedi memang tidak salah. Kau sudah semakin hebat, San. Bima tak menjawab dan hanya tersenyum. Matanya tak berhenti menatap pada wajah Mersmith yang selalu terlihat ceria namun sebenarnya sangat rapuh. Rasa kasihan dan iba terhadap bule tua yang sudah membentuk dirinya menjadi laki-laki penuh taktik dan strategi itu benar-benar tidak dapat ia tutupi. Bima tahu bahwa di balik perkasanya seorang Wes Smith yang ditakuti oleh banyak orang di dunia, dia tak lebih dari pria tua kesepian yang setiap hari merana karena kehilangan putri kesayangannya, Clara Smith 10 tahun yang lalu karena bunuh diri. Tanpa sadar, Bima kembali memeluk Mersmith yang membuat pria tua bermata biru itu tersentak kaget. Ada apa? Tanyanya lembut. Kapan Dedi akan pulang? Besok siang. Aku ingin mengenalkan Dedi pada Elena malam ini sebelum Dedi pulang. Bagaimana? Sepertinya ide bagus. Dedi juga penasaran dengan gadis kecil yang sudah berhasil mencuri hati putra menyebalkan Dedi, goda Mersmith. Kedua pria berbeda generasi itu tertawa bersama dan sesekali diselingi dengan perdebatan tentang hal sepele. Memang keduanya tak pernah satu pemikiran dalam hal apapun. Pakaian Anda sudah saya bawakan Tuan Muda. Ujar Sam yang baru saja tiba. Ketika melihat Mersmith yang sedang duduk bersama Bima, Sam segera membungkuk memberi hormat dan menyapa mantan atasannya itu. Selamat pagi, Mersmith. Senang bertemu dengan Anda lagi. 80. Mersmith bangkit dan menghampiri Sam. Kedua tangannya menepuk bahu Sam sambil lagi-lagi terkekeh kecil. Tidak usah berbohong. Aku tahu kamu tidak menyukaiku, Sam. Berhenti berakting dan temani saja tuan mudamu itu. Anda sudah mau pergi. Kenapa? Kau senang? Bukan begitu. Sampai ketemu nanti malam. Ujar Mersmith dengan tangan melambai pada putranya. Mersmith kembali hanya terkekeh menatap wajah Sam sebelum membuka pintu untuk segera pergi. Keadaan kantor Bima sudah mulai ramai, dan Mersmith tidak ingin mengganggu Bima yang sebentar lagi akan bekerja. Sepulang dari kantor, Bima memutuskan kembali ke rumah. Tak ada alasan baginya untuk terus-terusan menghindar. Lagi pula, bukankah rumah itu rumahnya? Kenapa justru dia yang harus menghindar jika memang merasa tidak nyaman? Keputusan kembali ke rumah sudah ia pikirkan matang-matang. Bahkan, rencana untuk menghadapi El juga sudah ia susun rapi dalam otak cerdasnya. Namun sayang seribu sayang. Ketika tak sengaja bertabrakan dengan tubuh mungil Elena yang baru saja hendak keluar kamar, rencana-rencana Bima semuanya terhambur dan menghilang begitu saja. Yang bisa ia lakukan hanya mematung dan menunggu Elena yang membuka percakapan lebih dulu. Tetapi, tampaknya Bima harus menelan kekecewaan karena Elena tidak mengatakan sepatah kata pun dan memilih melangkah menuruni tangga tanpa menghiraukan keberadaannya. Apa-apaan bocah tengil itu?
Bima menghela napas kasar dan tanpa pikir panjang menyusul Elena dan menyentak tangan gadis itu kasar. "Kenapa?" tanya Elena bingung. Jika Elena bingung, Bima jauh lebih bingung. Kenapa? Tidak tahu. Bima juga tidak tahu kenapa dia mengejar Elena. Semuanya refleks ia lakukan tanpa sadar. "Dedi ingin makan malam di sini nanti malam. Kamu bisa masak nggak?" Untung saja otak cerdas miliknya masih bisa mencari alasan yang jitu untuk berkelit dari rasa malu. "Dedi." Elena tidak mengerti dengan maksud Bima. "Siapa, Dedi, yang dimaksud Bima?" "Ayah angkatku. Beliau yang membantu aku untuk mengambil kembali perusahaan papa kamu dari Teguh." Elena tersenyum seraya mengangguk. "Oke. Aku akan masak buat nanti malam. Aku juga harus ucapin terima kasih buat beliau." Gadis manis itu kemudian melangkah menuju dapur untuk melaksanakan rencananya namun dicegat kembali oleh 81. Suami tampannya. "Kamu yakin bisa masak? Kamu kan belum benar-benar pulih." "Nggak apa-apa kok. Ada Bilaila, Sekar sama Lala yang bantuin juga nanti." Jawab gadis itu dengan senyum manis yang mampu membuat Bima merasa tenang. Pria tampan itu kemudian tersenyum lega dan mendaratkan ciuman kecil di puncak kepala gadis itu. "Aku sayang kamu, ucapnya tulus. 1. Wajah Elena seketika memerah ketika mendengar dengan jelas apa yang baru saja Bima katakan. Matanya membulat dan menatap lekat pada wajah Bima seolah meminta pengulangan kalimat dari pria itu. Bima hanya menyeringai kecil seraya menyelipkan anak rambut gadis itu di balik telinganya dan mendekatkan bibirnya ke telinga Elena. "Aku bilang, aku sayang kamu." Bisik Bima sekali lagi. Dan entah sejak kapan Bima sudah memasang sebuah kalung di leher putih milik Elena dengan bandul berbentuk huruf B. El yang masih belum mengerti situasi yang terjadi tetap tidak bereaksi apa-apa. Semua yang dialaminya benar-benar terlalu sulit untuk dipercaya. Jemari kecilnya bergerak menyentuh bandul kalung yang terpasang di lehernya dan menatap penuh arti pada pria yang sudah memasangkannya. Huruf B itu kepanjangan dari Bima. "Selama kamu pakai kalung itu, aku harap kamu selalu ingat kalau kamu hanya milik Bima Dirgantara dan bukan pria lain." Tanpa sadar air mata Elena kembali keluar. Bukan karena bersedih seperti biasa, melainkan karena bahagia. Meskipun cara mengungkapkan cinta Bima dirasa Elena sangat tidak romantis, tetapi tetap saja terasa berarti untuk El yang menanti itu terlalu lama. Siapa laki-laki yang menyatakan perasaan pada perempuan di depan dapur selain Bima? Sama sekali tidak romantis namun bisa membuat Elena terharu. Orang yang dicintainya memang bukan pria yang hangat. Bima bagi Elena tetap saja manusia kutub super dingin yang pernah El kenal. Tetapi entah bagaimana, Elena justru merasa bahwa Bima jauh lebih hangat dari siapapun yang pernah El tahu. Apa karena El terlalu dibutakan cinta? Mungkin saja. Tuan muda sama non El ngapain berdiri di situ? Tegur Lala yang entah sejak kapan berada di dapur. Jarak yang terlalu dekat yang sempat tercipta langsung berubah jauh ketika Elena tanpa sadar mendorong tubuh Bima hingga menabrak ujung meja makan. Mata Bima terpejam menahan kesal. Baru saja ia bersikap manis pada bocah tengil itu dan ini yang dia dapat sebagai balasan. Elena segera membekap mulutnya dan berlari membantu Bima kembali berdiri tegak. "Maaf," cicitnya pelan. "Ya udah, aku ke kamar dulu."
Mau ganti baju? Gerutu Bima kesal. Matanya mendelik galak pada Lala yang menjadi penyebab Elena mendorongnya. Namun orang yang ditatap hanya mengerutkan alis heran. Sama sekali tidak paham situasi bahwa tuan mudanya sedang marah karena ulahnya. 82. Tuan muda Bima kenapa? Tanya Lala tanpa rasa bersalah. Gak apa-apa. Cuekin aja. Jawab Elena sambil mengeluarkan beberapa bahan makanan dari kulkas. Sepanjang memasak, gadis manis itu terus saja senyum-senyum sendiri dan sesekali terkekeh kecil. Bibi Laila, Lala, dan juga Sekar sesekali bertanya kenapa dan hanya dijawab tidak apa-apa oleh El. Bersambung. 83. 89. Bima menghempaskan tubuh jangkungnya di atas tempat tidur dalam posisi telentang. Kedua tangannya mengusap wajahnya kasar karena rasa malu jika mengingat adegan tidak romantisnya tadi. Kenapa pula dia terlalu terburu-buru menyatakan perasaan pada Elena? Padahal, ia berencana melakukan hal itu dalam suasana romantis di sebuah tempat yang istimewa. Tetapi apa yang dia lakukan justru malah sebaliknya. Bagaimana jika Elena tidak menyukai caranya? LD buruk dari mana yang tadi hinggap di kepala Bima? Tak mau berlama-lama meratapi kebodohan hakiki yang sejak kapan menguasainya, Bina Nenili segera mandi dan berganti pakaian. Akan ada acara makan malam bersama Mer Smith nanti. Jadi, dia harus bersiap secepat mungkin. Tuan Satya baru saja tiba dan segera berteriak panik saat melihat Elena yang sedang sibuk di dapur. Tas kerja yang dia bawa dilempar begitu saja ke sofa dan lekas menghampiri Elena. Apa yang kamu lakukan, El? Kamu kan belum sembuh. Tegur Tuan Satya khawatir. Gadis manis itu hanya tersenyum pada mertua laki-lakinya. Kenapa semua orang di rumah ini terlalu memanjakan El? Padahal dirinya sendiri merasa sudah baik-baik saja untuk sekarang. Kata Bima, Dedi mau datang kemari untuk makan malam. Jadi, El yang mau siapin sendiri. Ujar Elena menjelaskan. Maksudnya Wes? Tanya Tuan Satya memastikan. Lia, Pak. Jadi bule kurang ajar itu masih di Indonesia dan tidak memberitahuku. Benar-benar adik tidak tahu diri. Gerutu Tuan Satya kesal. Wes Smith memang benar-benar menyebalkan. Kenapa dia bilang akan pulang kalau pada kenyataannya dia masih ada di negara ini? Yang lebih parah adalah, kenapa dia baru mau datang sekarang? Kemarin-kemarin kemana saja bule sok muda itu? Papa mending ganti baju dulu. Nanti El suruh Sekar buat anterin teh ke kamar Papa. Kamu yakin gak apa-apa kerja berat kayak gini? Sekali lagi Tuan Satya ingin memastikan kondisi Elena. Lia Pa. Justru badan El tambah sakit kalau cuma diam gak ngapa-ngapain. Tuan Satya mengangguk mengerti. Tubuh tua yang masih terlihat bugar miliknya kini berbalik arah dan mengarah menaiki tangga. Elena lagi-lagi hanya tersenyum kecil menanggapi tingkah Tuan Satya yang dirasa El berlebihan dalam mengkhawatirkan dirinya. Tepat pukul 7 malam, suara bel pintu depan berbunyi. Bibi Laila yang mendengarnya bergerak cepat membuka pintu. Muncul dari balik pintu tersebut seorang pria parubaya dengan rambut agak panjang dengan sedikit uban di bagian depan. Tangan kanannya memegang sebuah tongkat kayu yang sebenarnya tidak benar-benar ia butuhkan. Mata Mer Smith menjelajah setiap sudut ruangan di rumah besar itu. Semuanya masih terlihat sama seperti terakhir kali dia berkunjung 10 tahun yang lalu saat membawa Bima remaja kembali dari pelatihannya di Chicago. Secarik senyum tipis muncul di wajahnya saat melihat Tuan Satya dan Nyonya Puspa yang baru saja menuruni tangga.
Mersmith langsung menghampiri sepasang suami istri itu dengan suara tawanya yang khas. 84. Lama tidak bertemu, Puspa. Kamu tetap cantik seperti dulu. Puji Mersmith sambil menghadiahkan sebuah pelukan ke tubuh kurus Nyonya Puspa. Apa kabar Wes? Tanya Nyonya Puspa lembut. Senyum bersahaja terlihat jelas dari pancaran wajah tuanya. Aku baik-baik saja. Bagaimana denganmu? Seperti yang kamu lihat. Sedikit kurang sehat tapi tidak apa-apa. Dua orang itu bercengkrama ria tanpa sadar bahwa ada satu orang di antara mereka yang merasa diabaikan. Itu adalah Tuan Satya. Teruskan saja pembicaraan kalian seolah aku ini hanya patung di sudut ruangan. Sungut Tuan Satya cemburu. Kembali tawa khas Mersmith menggelegar mengisi ruangan karena sikap kekanakan Tuan Satya. Kamu masih cemburu aku dekat dengan Puspa? Tanya Mersmith jahil. Jangan membahas masa lalu Wes. Mau kucongkel gigi emasmu keluar. Ancam Tuan Satya galak. Lihat kelakuan suami jelekmu, Puspa. Masih saja suka mengancam orang tidak berdaya sepertiku. Ujar Mersmith mengadu. Nyonya Puspa yang berada di tengah-tengah pusaran dua pria tua yang tidak tahu umur tak tahu harus bagaimana lagi. Tidak ada satupun yang bisa menghentikan perdebatan tak berfaedah dua lelaki peyot sok keren itu. Kenapa kalian berdua masih suka berdebat kayak anak kecil begitu? Nggak ingat umur. Sahut Bima menengahi. Pria tampan itu baru saja turun bersama seorang gadis mungil yang mencengkram erat lengan kanannya. Perhatian Mersmith segera teralihkan pada sosok gadis muda itu. Seorang gadis kecil yang sudah pernah ia temui namun belum sempat dia ajak berkenalan. Elena melepas pegangan tangannya pada lengan Bima dan melangkah perlahan mendekati pria bermata biru yang sedang memberi senyum hangat kepadanya. Dengan sedikit kikuk, Elena membungkuk hormat memberi salam pada sosok pria yang diakui Bima sebagai ayah angkatnya. Selamat malam, Dedi. Tak ada jawaban yang didapat Elena sehingga ia merasa sangat gugup sekarang. Apa Mersmith tidak menyukainya? Tanpa diduga, Mersmith justru membawa Elena ke dalam pelukannya sambil menepuk punggung Elena lembut. Senang bertemu denganmu, little girl. Kamu sangat cantik malam ini. Puji Mersmith. Elena yang dipuji merasa senang meski tidak sampai 100%. Mana percaya dia jika Mersmith mengatakan dirinya cantik. Luka lebam di pipi dan sudut bibirnya saja masih terlihat. Tapi kan setidaknya berarti Mersmith menyukainya. Itu sudah lebih dari cukup bagi Elle. Jangan memeluk istriku kelamaan, Dad. Protes Bima yang lantas menarik Elle kembali ke sisinya. 85. Mersmith yang mendapat perlakuan seperti itu menendengus sebal. Kenapa pria di keluarga ini semuanya cemburuan sekali sih? Kini kaki panjangnya berjalan menuju ruang makan tanpa disuruh. Bertengkar kecil dengan Satya dan Bima membuat perut Mersmith butuh asupan makanan sekarang juga. Belum disuruh sudah jalan duluan. Memangnya ini rumahmu? Celetuk Tuan Satya saat tiba di meja makan. Mersmith yang sedang mengambil makanan di piringnya hanya mencebik kesal dan enggan membalas perkataan menyebalkan Tuan Satya. Baginya, makan makanan yang tersaji lezat di hadapannya jauh lebih berguna daripada menanggapi ucapan Tuan Satya yang memang dari dulu selalu menyakitkan. Jika bukan saudara, mungkin Mersmith sudah lama mengutus agen pembunuh bayarannya untuk memusnahkan Satya dari muka bumi. Makanannya enak sekali. Kau yang memasak, Puspa? Tanya Mersmith di sela-sela makannya.
Nyonya Puspa meletakkan sendoknya lalu mengambil air minum dan meneguk secukupnya. Bukan. Ini masakan menantumu, Wes. Geleng Nyonya Puspa. Benarkah? Tanya Mersmith sambil menatap Elena meminta jawaban. Elena mengangguk malu. Lia, El yang memasaknya untuk Dedi. El senang kalau Dedi suka. Dari mana kau mendapatkan istri sehebat ini, Bin? Dedi tidak percaya kau menemukan seorang istri yang sempurna. Bima yang mendengar pujian itu merasa sangat bangga. Kepalanya terangkat jauh lebih tinggi dari biasa. Seolah-olah ingin mengatakan bahwa dirinya benar-benar lelaki yang paling pintar di dunia dalam hal memilih pasangan hidup. Makan malam pun berlanjut sampai 30 menit kemudian dengan diselingi pertengkaran kecil tiga lelaki dewasa yang mendadak berubah menjadi bocah usia 5 tahun malam ini. Nyonya Puspa dan Elena hanya mendesah pasrah dan seolah mengerti jalan pikiran masing-masing. Tetapi, El baru menyadari bahwa kehadiran Mersmith ternyata benar-benar sangat berarti untuk Bima. Sosok lain dari diri Bima baru keluar malam ini ketika bercengkrama dengan seorang pria yang selalu ia baik tidak dengan sebutan bule tua itu. Jangan tidur dulu, little girl. Kemarilah. Kata Satya kamu sangat suka bola. Panggil Mersmith saat melihat Bima yang diam-diam ingin membawa kabur istrinya ke kamar sesaat setelah mereka puas bermain kartu bersama. Baik. El ikut nonton. Memangnya yang mau tanding malam ini apa, Dat? Tanya El antusias. Memang sudah sangat lama dia tidak menonton pertandingan bola. City lawan Everton. Jawab Mersmith tak kalah antusias. Dedi pegang yang mana? Tentu saja Everton. Kamu. MC lah. Di hati El cuma ada mu saja, Dat. Bima menggeram kesal karena Elena lebih memilih menonton bola ketimbang ikut ke kamar bersamanya. Alhasil, 86. Mau tak mau dia ikut bergabung dengan dua orang ayah dan satu orang istrinya. Kamu itu masih sakit, El. Gak baik orang sakit begadang, peringat Bima. Gak apa-apa. Aku udah sembuh kok. Cuma memarnya aja yang belum pudar. Jangan khawatir, Bim. Ucap Elena yang tidak peka akan maksud Bima. El tuh benar. Jangan terlalu khawatir, Bim. Elena baik-baik saja. Sahut Tuan Satya. Kehadiran El sangat penting baginya malam ini sebagai pendukung mengalahkan Mersmith karena mereka berada di kubu yang sama. Bima mengepal kedua tinjunya erat-erat. Benar-benar menyebalkan dua orang pria tua ini. Apa mereka tidak bisa mencari orang lain untuk diajak nonton bola selain istrinya? Dasar orang-orang tidak peka. Bersambung. 87. 90. Elena kembali ke dalam kamar pukul 3 subuh. Keseruan nonton bola dengan dua orang mertua lelakinya membuat gadis manis itu benar-benar lupa waktu. Ketika ia sampai di kamar, El melihat Bima yang mungkin sudah tertidur lelap memunggunginya. El tersenyum malu-malu jika mengingat kejadian tadi sore ketika Bima menyatakan perasaan padanya. Tangan kanan mungil itu bergerak menyentuh bandul kalung berbentuk huruf B di depan dadanya. Masih tidak bisa percaya dengan kenyataan indah yang baru saja menghampiri Elena tiba-tiba tanpa pernah ia perkirakan. Jika Bima adalah hadiah untuk semua kesakitan yang Elena lalui, maka gadis itu akan menerima semua takdir yang Tuhan gariskan untuknya. Bukan berarti Elena ikhlas menerima kematian orang tuanya, tetapi gadis itu hanya mencoba merelakan semua yang sudah terjadi. Karena jika berbicara tentang ikhlas,
jujur saja Elena belum mengerti apa dan bagaimana bentuk dari ikhlas itu. Mungkin saja butuh waktu seumur hidup bagi Elena untuk dapat mencari jawaban sesungguhnya tentang kata yang sering orang sebut itu untuk menghiburnya dulu. Atau jika ada orang yang bisa memberitahunya tentang makna kata itu, maka El akan sangat berterima kasih. Elena kemudian merebahkan tubuhnya di samping Bima sambil menatap punggung lebar Bima yang membelakanginya. Bahkan dilihat dari belakang seperti itu saja sudah membuat Elena merasa bahwa suami yang kini membalas perasaannya benar-benar tampan. Satu hal yang kini mengganggu pikiran El hanyalah tentang kontrak yang pernah ia tanda tangani dengan Bima. Apakah masih berlaku atau tidak? Jika ya, berarti hubungan ini akan tetap berakhir dalam 4 bulan ke depan. Dan Elena tidak mau itu terjadi. Elena merasakan ranjang sedikit bergoyang ketika Bima berbalik menghadapnya. Masih dengan mata terpejam, tangan kekar itu merangkul pinggang kecil Elena dan menarik gadis mungil pemiliknya untuk merapat pada tubuh tinggi Bima. El terkesiap dengan mata membulat. Apa pria ini tidak sadar kalau tindakannya benar-benar membuat Elena hampir jantungan? Berada dalam jarak sedekat ini dengan wajah Elena yang berada tepat di depan dada bidang Bima benar-benar membuat Elena gugup. Dapat Elena dengar suara degup jantung Bima yang berdetak teratur dan sedikit demi sedikit menyalurkan ketenangan untuk Elena. "Kamu bangun, Bim?" tanya Elena dengan suara rendah. Kepalanya mendongak ke atas mencoba menemukan wajah pria tampan itu. Kamu juga harus tidur sekarang, besok kita harus ke kantor polisi." jawab Bima dengan suara serak. Mata dengan tatapan setajam elang itu masih enggan terbuka. Elena mendesah samar. Bima benar. Besok ia harus ke kantor polisi untuk menemui nenek, tante dan omnya. La juga harus memberi keterangan tentang kronologi penculikan dan penyiksaan oleh orang-orang yang entah apakah pantas masih disebut keluarga oleh Elena. Gadis itu kini mulai kembali resah. Apa yang harus ia katakan ketika bertemu dengan orang-orang itu? Apakah Elena masih sanggup bertatap mata dengan orang-orang yang seharusnya melindungi El namun justru menjadi perusaknya? Entahlah. Hal itu akan ia cari tahu besok. Gak usah dipikirin. Jangan takut. Mereka gak akan bisa nyentuh kamu selama aku ada. Kembali Bima bergumam dengan suara seraknya seolah mengerti dengan isi kepala Elena meski istri kesayangannya itu tidak memberitahu. "Makasih udah selalu ada buat aku, Bin." Lirih Elena pelan. La sedikit mengangkat kepalanya dan menghadiahkan 88 ciuman lembut di bibir Bima dalam beberapa detik. Sama seperti yang selalu pria itu lakukan padanya. Mata yang sejak tadi tertutup itu refleks terbuka lebar dan menemukan wajah manis Elena tepat di hadapannya. Gadis itu tersenyum. "Apa yang kamu lakukan, El?" Suara Bima semakin terdengar serak. "Melakukan yang sering kamu lakuin ke aku." Jawab gadis itu polos tanpa rasa bersalah. Bima mendengus kasar dan mengelus pipi Elena lembut dengan punggung tangannya. "Lebih baik kamu tidur sekarang, El. Jangan melakukan hal yang kayak tadi lagi," ujar Bima memperingati. "Kenapa?" tanya Elena penasaran. Bima kembali mendengus kasar. Napasnya terdengar memburu menahan sesuatu yang sudah lama tidak pernah terpenuhi. Terhitung sejak ia menikahi bocah tengil yang baru saja menyalakan kobaran api dalam tubuh Bima beberapa saat yang lalu. Bima kemudian bangkit dan memilih duduk dan bersandar di kepala ranjang. Elena mengikuti dengan tatapan masih menanti jawaban.
Tangan Bima kembali meraih pipi istrinya yang memang masih terlalu polos. Gadis itu bahkan tidak tahu bahwa perbuatannya barusan benar-benar bisa membangunkan kebutuhan Bima sebagai laki-laki dewasa yang normal. Untung kamu masih sakit. Kalau enggak. Bima menggantungkan kalimatnya. Tatapannya menandang Elena dengan rasa yang berbeda. Kalau enggak, kenapa? Rasa penasaran Elena benar-benar bisa menjerumuskannya. Katakan pada gadis itu untuk tidak memancing pria dewasa dengan rasa penasaran yang akan ia sesali nantinya. Bima menyeringai tipis lalu mendekatkan bibirnya ke telinga Elena. Kalau enggak, aku pastiin besok kamu gak akan bisa jalan. Bisik pria itu rendah penuh nada menggoda. Bulu kuduk Elena meremang seketika. Perkataan Bima terdengar ambigu, namun membuat Elena merasa gugup. Apalagi jika melihat wajah pria itu yang kini penuh dengan kemisteriusan yang Elena tidak mengerti. Mata Bima bahkan memandanginya dengan sorot mata yang baru pertama kali El lihat. Seolah-olah tatapan itu ingin merobek-robek setiap bagian tubuh El hingga tak bersisa. Apaan sih, gak lucu. Sungut Elena kesal. Dengan segera ia menenggelamkan tubuhnya ke dalam selimut tebal dan memilih memejamkan matanya. Takut kalau-kalau Bima berbuat sesuatu yang aneh-aneh. Apa pula maksud dari kata akan membuat El tidak bisa berjalan besok? Memangnya Bima mau melepas kedua kaki El? Jika iya, masa cuma gara-gara El menciumnya? Kan tidak adil. Bima saja suka jahil mencium El, kenapa dia tidak bisa berbuat sebaliknya? Bima tertawa terbahak melihat ekspresi Elena yang tampak ngeri mendengar kata-katanya. Pria itu bergerak turun dari ranjang sambil menyisir rambutnya yang berantakan. Kamu mau kemana? Langkah Bima terhenti dan menoleh pada gadis manis yang hanya menampakkan kepalanya saja dari balik selimut. 89. Mandi. Alis Elena mengerut kemudian ia beralih menengok jam di atas nakas. Masih jam 3.15, Bim. Masih terlalu pagi. Apa gak kedinginan? Justru karena lagi dingin-dinginnya makanya aku mau mandi. Gak takut sakit. Bima hanya menggeleng tak percaya. Apa Elena benar-benar sepolos ini? Tidak mengertikah dia bahwa Bima melakukan ini demi dirinya juga? Kalau aku nggak mandi sekarang, justru aku malah akan sakit. Lagi-lagi alis Elena mengerut. Dirinya benar-benar tidak paham akan penjelasan aneh Bima. Sedangkan Bima hanya tertawa geli melihat ekspresi El yang seperti itu. Gak usah dipikirin. Kamu tidur aja duluan. Putus Bima kemudian. Obrolan ini tidak akan mencapai kata akhir jika Elena terus saja bertanya. La kemudian bergerak meraih batrobe yang tergantung dekat pintu kamar mandi dan melirik Elena sekali sebelum masuk. Jadi dia beneran mau mandi jam segini. Dasar memang beneran manusia kutub. Gumam Elena tak percaya. Gadis itu memutuskan untuk segera tidur dan mengabaikan tingkah aneh suaminya. Elena tidak tahu saja bagaimana dampak ciuman ringan yang ia berikan untuk Bima. Bahkan, Bima sendiri pun tidak percaya dirinya seagresif ini merespon terhadap pancingan kecil yang Elena berikan. Ya, meskipun Elena tidak sadar akan hal itu. Bima benar-benar merasa hampir gila. Jika ia tidak memiliki nurani sedikit saja tadi, maka ia akan memastikan akan benar-benar lepas kontrol dan menuntut haknya sebagai suami dari gadis manis itu. Astaga! Sampai kapan Bima bisa tahan pada godaan jika El setiap malam akan tidur di sampingnya? Bersambung. 90. 91. Sudah siap.
Tanya Bima sambil mengulurkan tangannya untuk membantu Elena turun dari mobil. Gadis manis dengan kemeja putih dan celana jeans berwarna hitam itu mengangguk ragu. Tangan kecilnya bergerak menyambut uluran tangan Bima dan turun dari mobil sambil menghirup napas dalam-dalam. Matanya memandang bangunan bertuliskan kantor polisi di hadapannya dengan jantung berdebar. Rasa gugup tiba-tiba saja melanda dan membuat Elena benar-benar kesulitan mengambil napas. Bima cukup sadar akan kegugupan gadis itu. Dapat ia rasakan dengan jelas ketika jemari lentik milik Elena meremas kuat telapak tangan miliknya tanpa sadar. Bima lalu bergerak mengusap kepala Elena dengan lembut. "Jangan gugup. Ingat, aku selalu ada di samping kamu." Ucap Bima menyalurkan sedikit ketenangan untuk istrinya. Elena menatap wajah tersenyum Bima. Dirinya mengangguk percaya dengan semua yang Bima katakan. Bahkan, jika Bima berbohong sekalipun, Elena akan tetap percaya pada pria itu. Sepertinya cinta benar-benar sudah menguasai setiap inci dari jiwa raga gadis manis berkulit putih itu dan enggan berpaling lagi dari rasa yang dulu sempat ia sangkal mati-matian. Menarik napas dalam, Elena mengikuti langkah kaki Bima memasuki kantor polisi untuk menemui keluarga dari ayahnya. Tangan Bima masih setia menggenggam jemari kecil Elena tanpa peduli tatapan heran orang-orang di sekitar mereka. "Kami ingin menemui Tuan Teguh, Nyonya Lely dan juga Nyonya Mary," ucap Bima datar kepada salah satu petugas. Petugas tersebut kemudian mengangguk paham dan mempersilahkan Bima menunggu di sebuah ruangan bersama Elena. Memang sebelum datang kemari, Bima sudah menghubungi petinggi kepolisian kenalan ayahnya untuk meminta waktu khusus untuk berbicara empat mata dengan ketiga orang yang seharusnya Bima panggil dengan sebutan mertua. Namun sayangnya, hubungan mereka terlalu rumit hingga pada akhirnya mereka sendirilah yang menempatkan diri mereka pada posisi untuk tidak pantas dihargai oleh siapapun termasuk Bima. Coba pikirkan. Manusia dari belahan dunia mana yang tega ingin melenyapkan cucu dan keponakan sendiri demi harta warisan? Bahkan yang lebih parah adalah, mereka lebih dulu sudah tega melenyapkan anak dan adik kandung mereka sendiri juga demi harta. Tidak ada manusia sekejam itu kecuali jika mereka adalah setan yang terjebak dalam tubuh manusia. Sekitar 15 menit menunggu di dalam ruangan yang sepertinya adalah tempat untuk menginterogasi tahanan, ketiga orang yang ingin Bima dan Elena temui masuk satu persatu dengan tangan terborgol. Ketiganya duduk di kursi kayu dengan tatapan seolah-olah ingin memangsa Elena hidup-hidup. "Silahkan Anda berbicara, Pak Bima. Kami akan mengawasi dari luar kalau mereka berniat menyerang Anda dengan istri Anda," ujar salah satu dari tiga petugas yang membawa Tuan Teguh, Nyonya Mary dan juga Nyonya Lely. "Terima kasih banyak," ucap Bima dengan senyum seadanya. Pintu ruangan itu tak lama berdebam tertutup ketika petugas kepolisian yang berbicara dengan Bima keluar paling. 91. Akhir. Pandangan kelima orang yang berbeda kubu itu sempat terfokus ke arah sana semua sebelum kembali saling melempar tatapan penuh benci satu sama lain. "Mau apa kamu menemui kami?" tanya Nyonya Lely sinis. "Elena kesini cuma mau bilang kalau Elga akan cabut tuntutan yang udah El ajukan ke pengadilan," jawab gadis itu parau. Ada rasa tak tega ketika menatap wajah angkuh sang nenek yang hari ini terlihat kehilangan taringnya. Biar bagaimanapun, mereka tetap saja masih keluarga dekat Elena. "Kamu kesini cuma mengatakan hal nggak penting kayak gitu," imbuh Nyonya Mary tak kalah sinis. "Tidak hanya itu saja, Nyonya Mary.
Kami kemari juga akan mengajukan laporan tentang pembunuhan Tuan Ferdi dan Nyonya Malika 4 tahun lalu yang Anda lakukan dan pencemaran nama baik serta laporan palsu yang baru-baru ini kalian layangkan untuk saya. Bukan Elena yang menjawab, melainkan Bima dengan nada datarnya yang dingin menusuk. Elena bahkan tidak mengerti apa maksud kalimat Bima sama sekali. Apa maksudnya dengan pembunuhan kedua orang tuanya? Bukankah mereka meninggal dalam kecelakaan yang wajar 4 tahun lalu? Maksud kamu apa, Bim? Mama sama papa dibunuh. Bukannya itu hanya kecelakaan biasa? Tanya Elena berkaca-kaca. Jika benar orang tuanya dibunuh dan pelakunya adalah orang-orang di hadapan Elena sekarang ini, maka demi apapun El bersumpah tidak akan memberi pengampunan sedikit pun untuk mereka. Bima menatap Elena dengan tatapan sedih. Jujur ia tidak tega mengungkapkan fakta yang satu itu ke hadapan Elena. Namun, gadis itu berhak tahu yang sebenarnya. Bima tidak akan sanggup hidup dengan terus-terusan menyembunyikan rahasia besar ini seumur hidup. Mereka yang merencanakan kecelakaan orang tua kamu, cicit Bima dengan menyesal. Mata elangnya mencatat rekor untuk pertama kali menunduk ketika berbicara dengan lawan bicaranya. Sorot penyesalan tak bisa ia sembunyikan lagi. Air mata Elena lagi-lagi harus tumpah. Dirinya yang tadi berdiri kini terperosok lernah dan hampir jatuh jika saja tangan Bima tak lebih cepat menahannya dan membawa Elena duduk di sebuah kursi. Pandangan mata Elena redup, hantaran keras baru saja menghujam dadanya sekali lagi. Tak tega melihat keadaan Elena seperti ini, Bima berjongkok dan menggenggam kedua jemari Elena dan menciuminya berkali-kali. Maafin aku baru bilang ini sekarang. Aku cuma bingung gimana cara nyampeinnya kalau aku juga gak ada bukti. Aku cuma gak mau kamu semakin sedih, sayang. Lirih Bima menyesal. Bisakah Bima mengatakan bahwa Elena kini adalah kelemahannya? Karena jujur saja, Bima merasa rapuh ketika bocah tengil yang sedang menangis itu terluka seperti ini. Bima tidak rela dan tidak sampai hati membuka luka lama yang sejatinya belum sembuh di hati Elena. Namun, Bima bisa apa? Jika dengan melakukan itu bisa membawa sedikit ketenangan untuk dia dan Elena nantinya, maka dengan sangat terpaksa Bima harus melakukannya. Jangan mengarang cerita, Bima. Kejadian itu murni kecelakaan dan itu juga sudah lama terjadi. Tidak mungkin kamu bisa menemukan bukti yang memang sebenarnya tidak ada. Ujar Tuan Teguh meremehkan. Bima melepaskan tangan Elena yang masih menangis. Pria tinggi itu merasa geram dengan perkataan remeh yang 92 keluar dari mulut Tuan Teguh. La kemudian kembali berdiri dan berjalan mendekati Tuan Teguh dengan aura kekuasaannya yang selalu saja mendominasi. Bagaimana jika aku katakan bahwa aku memiliki bukti dan saksi mata yang kuat? Apa Anda masih bisa mengelak Tuan Teguh yang terhormat? Mata elang itu kembali memancarkan aura mengancam ke sekelilingnya. Jangan mengada-ada, anak muda. Jika kamu memang memiliki bukti, di mana bukti itu sekarang? Tantang Tuan Teguh dengan tatapan angkuh. Bima hanya terkekeh kecil menanggapi perlawanan tak berguna Tuan Teguh. Pria tampan itu mengeluarkan ponsel miliknya dari saku kemudian mengetikkan sesuatu di sana dan menyimpan benda pipi itu kembali. Sama sekali tidak tertarik mengeluarkan suara untuk menanggapi tantangan Teguh Lesmana. Masih dengan keangkuhan khas seorang Bima Dirgantara, kini pria itu sudah mengambil tempat duduk di salah satu kursi kayu dan berhadapan dengan ketiga terdakwa dengan sebuah meja yang menjadi pembatas di antara mereka.
Pria tampan dengan aset kekayaan luar biasa gila dan otak jeniusnya yang langka itu hanya mengetuk-ngetuk permukaan meja sembari menunggu pesanannya datang. Ya, pria itu memesan sesuatu yang luar biasa istimewa kepada Sam, orang kepercayaannya. Apa yang sudah kau lakukan pada putriku? Kenapa dia tidak mau mengaku kalau kamu sudah menculiknya? Suara Nyonya Mary memecah keheningan yang sempat ada. Bima menghentikan kegiatannya dan memandang Nyonya Mary dengan tajam dan seringai licik yang tercetak jelas di sudut bibirnya. Nyonya Mary meneguk ludah kasar ketika Bina mengunci tatapan hanya padanya sekarang. Bukankah anakmu sudah bilang semuanya? Kenapa Anda masih tidak percaya? Tanya Bima datar. Jangan berbohong. Aku tahu kamu sudah melakukan sesuatu yang mengerikan pada putriku. Aku sangat tahu orang seperti apa dirimu, Bima Dirgantara. Ujar Nyonya Mary penuh amarah. Memangnya, saya orang yang seperti apa? Tanya Bia lagi. Kedua tangannya terlipat di depan dada dengan sombongnya. Kau itu manusia rendah yang suka menyiksa orang lain dengan gila. Ujar Nyonya Mary geram. Bima tertawa terbahak-bahak kala mendengar ucapan Nyonya Mary. Sungguh lelucon terbaik abad ini. Katakan kalimat itu untuk diri kalian sendiri. Bukankah kalian jauh lebih sadis daripada aku? Dan apa tadi? Anda bilang saya gila. Jangan bercanda Nyonya. Mana yang lebih gila, saya yang menyiksa orang-orang yang lebih dulu menyentuh keluarga saya, atau kalian yang membunuh dan menyiksa keluarga Anda sendiri demi harta? Ucap Bima penuh penekanan. Elena yang menyaksikan pertarungan berat sebelah 3 lawan 1 di hadapannya tak pernah berkedip sekalipun memperhatikan bagaimana Bima berkata dan memandangi nenek, tante dan omnya. Tatapan mata Bima saat mereka benar-benar berbeda dari cara Bima menatap orang-orang seperti biasa. Entahlah. Elena hanya merasa bahwa yang kini berhadapan dengan Tuan Teguh, Nyonya Mary dan Nyonya Lily bukanlah Bima yang biasa melainkan orang lain. El bahkan tidak percaya bahwa mata yang kini memancarkan aura mencekam itu adalah mata yang sama, yang selalu memancarkan ketenangan bagi Elena akhir-akhir ini. 93. 92. Tak berselang lama, pintu kemudian kembali terbuka menampilkan sosok Sam dan seseorang yang terlihat ketakutan di belakang tangan kanan Bima itu. Pesanannya sudah datang. Silahkan menikmati pertunjukan kecil yang istimewa ini. Ujar Bima dengan sumringah. Perlahan tapi pasti, orang yang berada di belakang Sam menampakkan diri dan berdiri tepat di sampingnya. Semua mata kecuali milik Bima dan Sam segera terbelalak saat mengenali siapa orang yang baru saja datang itu. Dia adalah Chandra. Mantan koki sekaligus orang kepercayaan Ibu Elena. Om Chandra. Kok bisa di sini? Tanya Elena yang refleks langsung berdiri. Chandra menatap Tuan Teguh, Nyonya Mary dan Nyonya Lily dengan gemetaran. Namun lebih takut lagi ketika bersitatap dengan gadis mungil yang dulu sering ia jaga sewaktu kecil dulu. Seorang gadis yang sudah ia anggap seperti anak sendiri namun sudah hianati. Bahkan, lihatlah sekarang. Gadis itu bahkan sudah menghambur memeluk Chandra dengan pekikan riang. Ya Tuhan! Apa yang sudah Chandra lakukan selama ini? Bagaimana bisa dia dengan teganya ia mengkhianati gadis muda yang bahkan sampai sekarang masih menghargainya layaknya orang tua sendiri? Sekarang Chandra sudah tidak bisa membayangkan akan sehancur apa jika dia tahu yang sebenarnya tentang dirinya. Tentang dia yang sudah tega mencelakai orang tua gadis itu hanya demi lembaran uang yang tak sebanding dengan rasa bersalah yang menghantuinya selama ini. Elena kemudian melerai pelukan eratnya dari tubuh Chandra.
Gadis manis itu tarempak tidak percaya bisa bertemu kembali dengan orang yang pernah menjadi ayah kedua untuk Elena. Om kemana aja? Kenapa Om gak pernah kasih kabar ke Elena? Om Chandra baik-baik aja kan? Pertanyaan demi pertanyaan tak ada hentinya keluar dari mulut Elena. Chandra mengusap pelan puncak kepala Elena dengan mata berkaca-kaca. Maafkan, Om. Maafkan semua kesalahan Om, El. Lirih Chandra terisak. Elena yang tidak mengerti pembicaraan Chandra mengernyit bingung. Apaan sih, Om? Emangnya Om salah apa sama Ei? Tubuh Chandra kemudian merosot dan bersimpuh di bawah kaki Elena. Pria itu ingin memohon pengampunan yang mustahil bisa ia dapatkan. Maafkan Om, Elena. Om benar-benar menyesal. Elena berusaha mengangkat tubuh Chandra agar lekas berdiri. Namun tampaknya, pria yang tidak jauh berbeda usia dengan almarhum ayahnya itu tidak juga mau berdiri. Elena kini mulai merasa bahwa ada yang salah di sini. Kesalahan apa sih yang Om Chandra maksud? Elena sama sekali gak ngerti. Om yang merusak rem mobil papa kamu dan bikin keluarga kamu kecelakaan, El. Itu semua gara-gara Om. 94. Apa? Tanya Elena shock. Om melakukan semuanya karena disuruh Tuan Teguh, Maafkan Om. Ampuni Om. Tangis Chandra semakin menjadi. Elena mendorong kuat tubuh Chandra hingga lelaki itu terjungkang. Kepalanya berulang kali menggeleng tak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. Bima sesegera mungkin menangkap tubuh Elena yang terpundur. Inilah yang Bima takutkan. La tidak akan sanggup melihat Elena terpukul dengan semua kenyataan ini. Bim, itu gak benar kan? Tanya Elena kepada Bima. Sungguh. Gadis itu berharap bahwa semua yang ia dengar adalah kebohongan. Bima tidak menjawab sama sekali. Lidahnya terasa keluh hendak menjawab pertanyaan dari mulut istrinya. Melihat keterdiaman Bima, Elena sudah tahu apa jawabannya. Gadis itu meraung sejadi-jadinya sambil berusaha menyerang Chandra yang juga menangis tak kalah kencangnya karena penyesalan. Om jahat. Om Chandra kenapa setega ini sama keluarga El? Apa salah Mama dan Papa Elena sama Om? Apa salah Elio sampai dia harus tidur panjang selama ini? Apa salah kami? Jerit gadis itu histeris. Setengah mati Elena tidak pernah membayangkan hidupnya akan setragis ini. Semua orang yang menjadi penyebab kesengsaraan dirinya bukanlah ulah orang jauh. Semuanya dilakukan oleh orang-orang terdekat Elena sendiri. La bahkan tidak pernah menyangka bahwa Chandra, orang yang dulu selalu membela Elena jika sedang diomeli ayah atau ibunya adalah orang yang melakukan eksekusi terhadap kedua orang tua El. Elena bahkan merasa semua ini seperti mimpi buruk yang tak kunjung usai. Bagaimana bisa orang yang dulu selalu menyembunyikan permen dan memberi Elena diam-diam saat ia kecil dulu itu adalah orang yang sangat jahat padanya. Perlahan semua di sekitar Elena menggelap. Pandangan matanya kabur dan perlahan menghitam. Elena pingsan. Ketika Elena tersadar, Bima sudah ada di sampingnya dengan wajah penuh khawatir. Suami El itu memberitahu bahwa Chandra sudah menyerahkan diri dan membawa serta bukti rekaman video tentang perencanaan pembunuhan orang tua El sekitar 4 tahun yang lalu. Dan bukti itu sudah cukup menyeret Tuan Teguh, Nyonya Puspa dan Nyonya Leli untuk mendekam lebih lama di dalam penjara.